Oke, kali ini akan kita lanjutkan lagi ya pembuatan blog WordPress kita. Setelah kita berhasil masuk ke dashboard WordPress, ya, pada video kali ini saya sudah mencoba untuk logout ya dari yang dashboard tadi ya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana caranya untuk kembali login ya sebagai admin. Jadi kalau sekarang posisinya kita sebagai tamu di website ini. Kalau kalian lihat website saya learnlogic.art ya tampilannya default seperti ini, walaupun belum kita apa-apain, ini adalah tampilan layout default dari WordPress itu sendiri. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita akan mengedit website tersebut. Oke. Pertama-tama kita butuh untuk login kembali sebagai admin. Caranya bagaimana? Caranya adalah menambahkan alamat pada domain kita garis miring wp strip login.php. Oke, lalu kemudian kita diminta untuk memasukkan username dan password kita. Nah, ini username dan password yang kita buat pada saat persiapan WordPress. Coba tonton lagi videonya ya kalau lupa yang mana. Oke, lalu kemudian kita login. Nah, kita udah berhasil masuk kembali ke dashboard. Jadi ini dapurnya daripada blog kita. Nah, kita akan melihat tampilan depannya lagi seperti apa, itu kita bisa dari sini, visit site. Supaya tidak mengganggu page ini, kita klik kanan saja, new tab. Oke, nah inilah tampilan yang tadi. Dan ditandain dengan ada header berwarna hitam seperti ini. Artinya kita dalam keadaan login. Siapa yang login? Yang login adalah Kurniawan. Oke, howdy itu maksudnya halo. Ya, ini ya orang-orang WordPress suka membuat bahasa-bahasa seperti itu ya dari template-nya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu fiturnya di sini. Kalau ini adalah tampilan home, ya tampilan home ini akan memberikan info apabila terdapat sesuatu yang baru dari WordPress atau updatean atau sesuatu yang baru muncul gitu yang perlu kalian langsung ketahui. Nah, kalau kalian lihat di sini ada belajar WordPress ya just another WordPress site. Nah, ini sebenarnya adalah judul daripada website kita sendiri. Kalau mau diganti bisa. Digantinya ada di sini, di setting. Itu ada di general. Ya, ini belajar WordPress, just another WordPress site. Tinggal kita ganti saja ketikannya ya. Misalkan belajar WordPress, komunikasi digital. Misalkan seperti itu ya. Di sini add fee. Misalkan. Oke, kalau sudah di save. Ya, lalu kemudian kita balik lagi ke dashboard. Nah, kalau kita lihat di sini masih tidak berubah ya. Ya iya, karena kita belum merefresh. Kita harus reload setiap kali perubahan-perubahan yang kita buat. Oke, sudah berubah. Belajar WordPress komunikasi digital Advi. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba untuk membuat suatu postingan di sini ya. Kita akan coba membuat postingan-postingan di page pertama. Nah, kalau kalian lihat di sini sudah ada postingan pertama, Hello World, yang kita lihat di sini, ini sebenarnya sudah dibuatkan sama WordPress ya. Kita delete saja, ya, di delete saja. Kita akan mencoba membuat dari awal. Oke. Saya akan mencoba add new di sini, catatannya di sini. Oke, kita akan diminta untuk membuat judulnya dulu. Untuk page yang pertama ini saya akan membuat page home-nya dulu ya. Yang pertama itu. Di sini saya mungkin akan menulis komunikasi digital. Oke, ini adalah sebagai judulnya dulu. Nah, sistem dalam pembuatan postingan, dia ini sebenarnya sistemnya adalah sistem
block. Ya, sistem block. Ya, jadi ini akan saya jelaskan di kemudian. Kita akan pindahkan dulu ke block, yang dokumen nanti dulu. Nah, no block selected, berarti ini masih belum ada block yang terselect. Kita akan coba untuk bermain block di sini, oke? Ketika kita mencoba membuat di sini, sebenarnya ini adalah sesuatu yang masih kosong melompong, belum jelas ini apa, gitu ya. Kita akan mencoba dulu mengisinya dengan menekan plus di sini. Most used ini artinya yang sering kita gunakan. Kita akan coba dulu yang dari pertama itu common blocks, yang sering dipergunakan, yang umum gitu maksudnya. Kita pertama coba dulu yang paragraf. Oke, paragraf berarti kita akan mengetik yang seperti biasa saja. Jadi di komunikasi digital kita akan belajar membuat blog dan website. Oke. Untuk project pertama kita akan membuat website portofolio selama kuliah di Advi. Oke. Kita akan membuat seperti itu ya. Ini teksnya. Nah, lalu kemudian kalau kita ingin membuat ini menjadi lebih menarik atau secara estetis, kalian bisa edit di sini. Misalkan kalian pengen teksnya center. Misalkan ada yang pengen di bold. Ya udah, ini tinggal di bold seperti biasa saja. Oke. Kalau misalkan ini nanti saya akan ajarkan preset itu bisa kita atur mau ukurannya ya. Lalu ini kita bisa atur juga secara custom. Lalu colornya juga kita bisa setting mau warna apa di sini. Bisa kita setting. Background colornya juga bisa kita ubah untuk bagian blok ini. Kalau tidak mau ya bisa kita balikkan lagi. Kalau advance ini kita harus mengisi CSS-nya. CSS ini ya bahasa untuk codingan website ya, ada HTML dan CSS. Yang seperti ini kita boleh tunda dulu. Oke. Nah, kita sudah berhasil membuat paragraf di sini. Untuk menambah di bawahnya lagi, untuk meneruskan di bawahnya lagi, kita klik yang 3 sini. More option. Ya. Kalau yang ini kita bisa atur untuk settingan teksnya ya, seperti itu ya. Kalau untuk menambahkan lagi, kita bisa duplikat, artinya kita akan mendapatkan yang persis sama seperti ini, atau kita insert before, artinya kita akan memberikan blok lagi sebelum ini. Ya. Kalau kita insert after, berarti setelah ini. Oke, kita coba insert after. Nah, berarti sudah ada tanda plus yang baru untuk kita buat lagi. Nah, mungkin yang kedua ini saya akan mencoba untuk memasukkan yang lain, gitu ya. Kita coba lagi common block. Di sini ada image. Kita akan coba memasukkan sebuah image. Kita tinggal upload saja, ya. Tinggal upload saja dari sini, misalkan kita akan masukin ke sini. Saya sudah siapkan beberapa image di sini. Ya, teman-teman juga boleh menyiapkan portofolionya juga ya. Saya percaya kalian punya foto-foto dari kuliah fotografi yang bagus-bagus ya. Boleh kalian pergunakan di sini juga. Open saja. Lalu kemudian dia akan masuk seperti ini. Ini juga bisa kita atur lagi size daripada image yang sudah kita kerjakan. Misalkan di sini kita membuat karya fotografi. Contoh. Oke, seperti itu ya. Nah, lalu seperti metode yang sama, kita juga bisa melanjutkan lagi, kita bisa plus lagi.
Ya, jadi jangan lupa di setiap blok yang sudah kita buat, ya, itu selalu ada pengaturan-pengaturan yang serupa lagi. Kita bisa buat pengaturan-pengaturannya mau seperti apa, block style-nya. Ya. Penting kalian klik di sini saja untuk ininya, untuk pengaturannya. Oke, atau di sini. Nah, di sini juga muncul ada stylenya seperti ini ya. Sebenarnya sama dengan di sini atau kalian bisa ubah di sini saja. Kalau width sama height mau ditulis juga bisa, atau mau ditarik di sini juga bisa. Kalau alternatif teks ini artinya kita akan mendapatkan tulisan apabila image ini suatu waktu tidak muncul. Ya, kita bisa masukkan di sini, misalkan landscape kita isi. Ya, kalau mau dimasukin boleh, enggak juga tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Lalu kita boleh tambahkan bloknya lagi. Di sini ada heading ya. Heading ini kalau bahasa HTML mungkin teman-teman udah tahu ada H1, H2, H3, H4 sampai H6. Ini untuk membuat judul lagi. Misalnya di sini kita membuat fotografi. Oke, misalkan kita buat di tengah lagi. Plus, ya, kalau file ini artinya kita membuat file untuk di-download sama tamu kita. Ya, jadi misalkan di sini kalian mau memasukkan sebuah dokumen yang bukan image atau apapun itu ya yang diperlukan untuk tamu kalian mendownload. Oke. Lalu plus kalau quote juga sama, kalau list juga sama. Seperti ini, membuat list misalkan Senin, Selasa, ya, Rabu, ya. Ini seperti biasa lah list. Oke, kita coba lagi kalau audio, memasukkan audio, quote juga sama. Nah, kalau ini formatting, ya, format daripada blog kita. Jadi dari sebanyak ini mungkin yang akan lebih sering kepake itu yang tabel. Ya, kalau kalian pengen membuat tabel, di sini tabelnya 2 kolom 2 baris. Kalau kita atur ya seperti ini, misalnya 3 supaya tidak sama, kita create saja. Ya, dia akan menjadi seperti ini. Biasanya ini terpakai apabila kalian pengen membuat sebuah price list gitu ya. Biasanya seperti itu. 1, ya, 2, 3 gitu ya. 4, 5, 6 gitu ya. Itu yang bisa kalian atur. Untuk settingannya ada di sini. Stylenya mau seperti apa. Atau mau ada stripes-nya juga bisa. Ya, bisa kalian atur di sini juga. Table setting juga bisa diatur di sini. Dari warnanya juga bisa diatur di sini ya. Yang penting setiap kali kalian melakukan sebuah blok, pastikan aturannya ada di sebelah sini. Oke, bisa di tab plus lagi, kalian juga bisa menambahkan hal-hal lainnya ya. Layout elemen, misalkan kalian pengen membuat grup juga bisa. Jadi maksudnya grup ini adalah membuat blok di dalam kolom ya. Kolom misalkan dalam satu blok ini kita mau membagi kolom, misalkan di sini ada 3 kolom gitu ya. Ya mungkin kita buat sesuatu di sini, misalkan kita mau ada image di sini, kita upload juga image ke sini. Lalu kita buat lagi image di sini. Oke, kita buat lagi image, misalkan. Oke, ya ini sebenarnya membuat dia menjadi 3 kolom. Seperti biasa di sini juga kita bisa setting kolomnya mau lebih banyak atau tidak. Kalau 3 ya sudah. Oke, kita juga bisa menambahkan video ya. Misalkan kita mau menambahkan YouTube, ya, kita bisa masukkan saja linknya. Misalkan kita mencoba untuk YouTube, link YouTube ya. Misalkan minta premium, kita
skip saja. Misalkan kita masukkan lagu Sheila on 7, ya, favorit saya ya. Misalkan lagu film, kita tinggal copy saja di sini linknya, lalu kita masukkan di sini, kita embed, dan dia sudah masuk. Nah, keuntungannya kalau kita menggunakan link dari YouTube, kita tidak perlu membebani hostingan kita dengan size video. Ya, itu akan lebih mudah. Oke, ya seperti ini untuk membuat postingan. Kalau sudah, kita tinggal publish saja di sini. Oke, kita close, kita balik lagi ke WordPress. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini. Kita refresh. Ya, inilah yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kalau orang masuk ke website kita, halaman depannya ya akan jadi seperti ini.